Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tentu sebuah teori menyebutkan bahwa pada abad ke-7 Islam telah masuk ke tanah air. Dimulai kontak dagang yang dilakukan oleh para pedagang muslim dengan masyarakat pribumi sekaligus menyiarkan agama Islam. Pada perkembangan waktu, para pedagang Arab mulai membentuk komunitas di tanah air. Dengan hubungan komunikasi yang baik, dakwah Islam pun diterima secara luas oleh penduduk pribumi. Akhirnya Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh penduduk hingga sekarang. Bagaimanakah proses perkembangan agama Islam di Indonesia? Simaklah ulasannya pada bab berikut ini. Latar belakang masuknya ajaran Islam ke Indonesia ada dua sebab, sebab umum dan sebab khusus. Kita turunkan ada faktor-faktor yang menyebabkan ajaran Islam diterima di Indonesia. Latar belakang masuknya Islam ke Indonesia dilihat dari dua sebab, yaitu sebab umum, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Tiga, terjadi pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Yang keempat, terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Dan yang kelima, bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Berikut ada faktor-faktor yang menyebabkan Hindu-Buddha diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah. Dengan mengucap kalimat syahadat saja, seseorang bisa masuk Islam. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Tiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan tradisi Indonesia. Dan yang keempat, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Yang keenam, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. 7, memakai strategi melalui perdagangan dan perkawinan. 8, melalui kesenian. 9, pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah tasawuf. Ini ada beberapa proses masuknya Islam dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 didukung oleh Dr. Hamka, Zainal Arifin Abbas, Dr. Andes Junet Pariduri, dan Berita Cina zaman dinasti Tang. Dan yang kedua, Islam masuk ke Indonesia abad ke-11. Hal ini didasarkan adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik berangkat tahun 1082 Masehi. Dan yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia pada abad 13. Ini didasarkan pada pendapat catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Dan yang kedua, ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang tahun 1297 Masehi.
Pendapat yang keempat, ada pendapat ini didasarkan pada berita dari Mahuan yang pernah singgah di Gresik tahun 1416. Di situ Mahuan sudah banyak melihat banyaknya masyarakat Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia ini, Islam masuk ke Indonesia kira-kira pada abad ke-7 Masehi. Di sini ada pendapat dari Dr. Hamka, Zainal Arifin Abbas, Dr. Andes Junaid Fariduri, kemudian berita Cina zaman dinasti Tang. Pada Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi. Kemudian sudah ada Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-18 Masehi. Pendapat ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada asal usul Islam di Indonesia. Islam datang dari Arab, ada Islam datang dari Gujarat, dan Islam datang dari Persia. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia ini ada beberapa uraian, yaitu para pedagang merupakan kelompok yang paling berjasa dan awal penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian ada para mubalek dan para golongan sufi. Berikut ada saluran dalam Islam. Yang pertama, kenapa Islam begitu sangat diterima oleh masyarakat pada waktu itu? Itu ada hal-hal atau saluran yang disampaikan, yaitu ada perdagangan, ada perkawinan, ada tasawuf. Kemudian ada saluran dalam Islam, ada pendidikan pondok pesantren, kemudian juga ada kesenian. Selanjutnya ada perkembangan tradisi Islam di berbagai daerah dari abad ke-15 sampai ke-18, yaitu ada ziarah, ada maulid Nabi, dan tarekat. Nah, ini ada contoh gambar atau bukti bahwa perkembangan Islam di Indonesia. Ada nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian ada perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Tentu ada perkembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-11. Ditemukannya tadi sudah saya sampaikan bahwa Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi itu di Pulau Jawa. Kemudian ada di perkembangan Islam di Maluku, ini juga melalui perdagangan di jalur Malaka, Maluku, Raja Ternate ke-12 yang bernama Malomatia sekitar tahun 1350 Masehi sampai 1357 Masehi. Bersahabat baik dengan pedagang-pedagang Arab. Kemudian ada perkembangan Islam di Kalimantan. Ini tentunya juga tidak kalah pentingnya. Kedatangan Islam di Kalimantan terjadi abad ke-16 Masehi. Ya, terjadinya perebutan kekuasaan yang dimenangkan oleh Raden Samudra yang setelah itu masuk Islam dan bergelar Surya Nuwuh. Nah, ini perkembangan Islam di daerah Sulawesi dibawa oleh para pedagang yang tiba melalui Malaka, Sumatera, dan Jawa.
Dan ada Islam masuk ke Lombok. Islam masuk ke Lombok pada permulaan abad ke-16 Masehi. Ada tokoh yang sangat berjasa dalam menyebarkan Islam di Lombok, yaitu Sultan Prapen, atau bisa dikenal sebagai putra dari Sunan Giri. Nah, berikut ada peta konsep pengaruh agama Islam di Indonesia melalui filsafat dan ajaran agama Islam, sistem kalender, bidang pemerintahan, dan seni budaya. Yang pertama, ini ada seni budaya. Tentunya bangunan masjid, seni ukir, dan seni lukis tradisional yang dijumpai pada bangunan Masjid Kuno dan Keraton, seni tari, dan seni musik seperti sedati, sejenis seni tradisional rakyat Aceh yang berupa tarian atau nyanyian. Yang kedua, filsafat dan ajaran agama Islam. Ini tersusun ilmu yang menguraikan macam peraturan serta hukum guna menetapkan kewajiban masyarakat Islam kepada Tuhan. Yang ketiga, pengaruhnya adalah sistem pemerintahan. Raja diganti dengan sultan. Kedudukan raja tidak bersifat turun-temurun, tapi lebih bersikap demokratis. Dan yang keempat, sistem kalender. Jadi setelah masuknya Islam, kita mengenal sistem kalender Hijriyah atau Hijriyah. Nah, ini ada faktor-faktor diterimanya Islam di Indonesia adalah agama Islam disebarkan dengan jalan damai, dan tidak ada sistem kasta dalam agama Islam. Upacara ritual dalam Islam cukup sederhana. Syarat seorang masuk Islam amat mudah, dan seterusnya. Nah, ini ada tampilan dari kitab Abad Tanah Jawi, yaitu menceritakan kerajaan-kerajaan di Jawa sejak kerajaan Hindu Buddha sampai kerajaan Islam, khususnya di Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah nisan makam Sultan Malikus Al-Saleh. Ini bukti nyata bahwa perkembangan Islam di Indonesia ini sudah terjadi, bahkan buktinya adalah ini, ada makam. Kemudian ada Masjid Atap Tumpang di Demak, ada bangunan masjid di Maluku, gambar kuno Masjid Sultan Ternate, dan ini adalah metode atau wayang digunakan oleh para wali songo untuk menyampaikan ajaran Islam. Ini termasuk metode yang digunakan oleh para wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Nah, ini ada saluran Islam melalui perdagangan. Tadi sudah saya sampaikan, ada perkawinan, kemudian ada tasawuf, ada pendidikan pondok pesantren, kesenian. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah peranan wali songo dalam proses islamisasi. Di perkembangan Islam di Jawa ini tidak dapat dipisahkan dari peranan wali songo. Mereka adalah tokoh Islam di Jawa yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat karena sikap yang santun dan penuh kewibawaan. Para wali mengajarkan agama Islam dengan bijaksana. Ya, ini ada nama-nama wali songo. Tentu banyak yang tahu ada 9 wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau bisa disebut sebagai Sunan Gresik, Raden Saleh, Sunan Ampel, Maulana Ainul Yakin, Sunan Giri, Joko Said, Sunan Kalijogo,
Kalijogo, Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, Umar Said, Sunan Muria, Syekh Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Syekh Maunat atau Sunan Derajat. Ya, ini ada benih-benih perkembangan Islam di Jawa. Sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Jadi sudah saya sampaikan. Ini ada foto Wali Songo. Ini bukti bahwa Wali Songo itu memang ada dan telah terbukti makam-makam yang tersebar di Pulau Jawa membuktikan bahwa peranan Wali Songo khususnya di tanah Jawa ini sangat penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ini ada makam dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, ada Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kalijogo. Ini semuanya sangat penting. Ya, ini langsung saja. Di samping ada wali lokal atau ulama, muncul pula para pemikir Islam yang berjasa menyebarkan agama Islam. Sumbangan mereka tentu sangat berharga bagi perkembangan agama Islam di tanah air berupa karya-karya tulis. Ini ada beberapa pemikir Islam tersebut, yaitu Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Roniri, dan Bukhari Al-Jauhari. Ada referensinya.